Assalamualaikum teman-teman, gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Hari ini aku mau share ke teman-teman semua bagaimana caranya menabung uang 100.000 per bulan dan 1 juta per tahun. Ini cocok banget untuk pelajar dan mahasiswa dan juga ibu rumah tangga yang baru belajar menabung. Jadi aku saranin nabung itu jangan langsung gede-gede karena nanti teman-teman itu akan merasa bosan dan merasa kehilangan uang. Jadi nabungnya itu dari nominal kecil dulu sampai nanti teman-teman itu terbiasa dengan menabung. Baru deh kalau udah terbiasa teman-teman bisa targetin mau berapa banyak juga terserah teman-teman ya. Nah, teman-teman semua, di sini aku bikin dua metode untuk tantangan menabung 100.000. Pertama itu ada metode harian. Jadi teman-teman itu ngisinya itu tiap hari. Di sini aku udah sedain 30 kotak, jadi pas banget untuk 1 bulan ya teman-teman. Dan metode yang kedua adalah metode mingguan. Jadi di sini aku sedain 4 kotak. Jadi teman-teman tiap hari Minggu atau hari apa, pokoknya seminggu sekali itu ngisi ya. Nah, di sini aku akan ngisi nominal-nominal yang harus teman-teman masukin setiap hari. Di sini ada nominal 3.000. Nah, nominal 3.000 ini jumlahnya ada 20 kotak dan 10 kotak terakhirnya itu nominalnya 4.000. Kalau teman-teman pengen nominalnya itu random kayak 1.000 sampai 5.000 itu boleh. Cuman kalau untuk aku pribadi, aku lebih suka nominal yang flat gitu, nggak terlalu random angkanya, karena kita tuh jadi punya ukuran, oh sehari tuh kita tuh harus masukin berapa gitu. Nah, di sini aku masukin juga angka 4.000 10 kotak. Menurut aku nominal 3.000 dan 4.000 ini nggak terlalu besar. Nah, kalau teman-teman konsisten nabung sebulan 100.000, setahun teman-teman bisa dapat 1,2 juta. Lumayan banget kan? Nah, lanjut metode mingguan. Nah, teman-teman kalau pengen nabung 100.000 per bulan dengan pakai metode mingguan ini gampang banget. Jadi teman-teman seminggu itu harus nabung sebanyak 25.000. 25.000 kali 4 itu 100.000 ya teman-teman. Ini tuh masih ringan banget menurut aku ya. Jadi nggak kerasa gitu kita nabungnya. Kalau teman-teman konsisten nanti juga akan terbiasa. Nah, di sini aku siapin uang 4.000 terus juga pouch gitu untuk dompetnya. Ini mau aku contohin ya bagaimana cara ngisinya. Kita siapin dulu dompetnya, boleh dompet apa aja seadanya. Nggak usah di ada-adain kayak misalkan kita harus beli dulu, nggak usah. Mau pakai amplop juga nggak apa-apa, asal teman-teman tuh konsisten aja, jangan diambil sebelum waktunya ya. Nah, di sini aku juga siapin stabilo warna biru. Di sini aku akan stabiloin yang nominal 4.000 karena uangnya cuma ada 4.000. Jadi aku akan ngisi ini tiap hari ya teman-teman, dan harus konsisten istiqomah pokoknya. Jangan apa ya namanya, kalau teman-teman misalkan mau belajar nabung, teman-teman coba deh jangan terlalu suka lihat kayak marketplace atau di Facebook atau di mana ya, di Shopee atau jadi ID atau Lazada tuh. Please puasa dulu. Nanti juga ada waktunya kok teman-teman bisa belanjain apa yang teman-teman mau. Oke, lanjut ke tantangan yang kedua, yaitu tantangan menabung 1 juta per tahun. Nah, di sini aku pakai dua metode juga sama kayak yang tadi, cuman bedanya kalau ini tuh metodenya ada metode bulanan dan metode mingguan. Teman-teman mangga boleh pilih salah satu, nggak usah dua-duanya ya teman-teman. Kalau teman-teman misalkan suaminya gajiannya per minggu, boleh ambil yang metode mingguan. Kalau yang bulanan, boleh ambil yang metode bulanan. Senyamannya teman-teman aja ya. Nah, untuk metode bulanan di sini tuh ada totalnya itu 12 kotak. Aku kasih angka dulu biar teman-teman nggak pusing nantinya ya. Biar teman-teman tuh oh aku udah berapa kotak nih gitu. Nah, teman-teman di sini aku masukin angka 80.000 untuk 10 kotak pertama karena 80.000 kali 10 itu totalnya 800.000 ya. Dan dua kotak terakhirnya aku kasih nominal 100.000. Jadi totalnya itu 1 juta. Kalau teman-teman mau 100.000 per bulan itu boleh, gimana teman-teman aja. Nah, nabung metode ini tuh menyenangkan banget ya teman-teman. Jadi teman-teman tuh nggak kerasa nabung kayak
kita itu kalau nominalnya kecil-kecil, dikumpul-kumpul sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit, itu bener banget teman-teman semua. Gak akan kerasa deh pokoknya nabungnya. Nah, terus lanjut ke metode mingguan. Di sini aku tuh siapin 50 kotak. Kenapa 50 kotak? Karena satu tahun itu ada 52 minggu. Tapi di sini aku siapinnya 50 kotak aja biar nominalnya itu flat ya, teman-teman. Di sini aku kasih nominal 20.000 untuk nabung per minggunya, karena 20.000 kali 50 itu totalnya itu 1 juta ya, teman-teman. Nah, teman-teman, nominal ini tuh kecil banget sih menurut aku. Jadi teman-teman pasti bisa. Untuk teman-teman yang baru belajar nabung, ini metode ini tuh cocok banget pokoknya. Ini kayak flashback aku lagi kuliah. Jadi dulu itu aku kan nabung tuh 100.000 per bulan. Jadi 1 tahun aku dapat 1,2 juta. Dan aku lakukan itu tuh secara konsisten. Jadi pas aku lulus kuliah, aku tuh nggak bingung lagi karena aku udah punya uang simpanan aku. Nah, dari sanalah aku tuh kayak termotivasi untuk terus menabung gitu sampai sekarang, alhamdulillah. Pokoknya teman-teman jangan katakan gini di awal, aduh aku nggak bisa nih, aduh aku berat banget nih, nggak boleh kayak gitu. Kalau teman-teman ngomong kayak gitu ke diri sendiri, sama aja teman-teman itu mendoakan hal yang nggak baik untuk diri teman-teman semua. Jadi positive thinking aja, kita pasti bisa. Masalah hasil mas tarik aja sama Allah, kita mas sebagai manusia ikhtiar aja, niat aja dulu gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman, di sini aku siapin stabilo warna kuning dari merek Joico. Ini aku akan contohin ke teman-teman bagaimana cara ngisinya. Nah, teman-teman, misalkan tentuin mau hari apa per minggunya. Misalkan teman-teman mau hari Senin, Selasa, atau sampai Minggu, itu boleh pilih salah satu hari. Dan teman-teman tiap hari itu tuh harus konsisten ngisi ya. Di sini aku tuh konsistennya tuh hari Rabu. Jadi aku pas hari Rabu ngisi uang 20.000 dan akan aku simpan di dompet yang sederhana ini. Jadi teman-teman boleh mau pilih yang metode mingguan atau metode yang bulanan, itu terserah teman-teman mau yang mana aja, bebas. Mau dua-duanya juga kalau kuat boleh ya teman-teman. Oke teman-teman, gitu aja tips nabung 100.000 per bulan dan 1 juta per tahun versi aku. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Di sini aku akan sharing tentang menabung menurut Islam ya. Ini yang aku pelajari dan aku pernah nanya ini ke salah satu ustazah gitu, dan aku akan kasih penjelasannya sedikit buat teman-teman supaya teman-teman ada gambaran ya. Nah, teman-teman, jadi teman-teman itu harus punya tujuan menabung. Nah, tujuan menabung ini nggak boleh untuk menumpuk harta. Karena pada dasarnya harta itu nggak boleh ditumpuk tetapi harus dimanfaatkan. Nah, contohnya teman-teman itu tujuan menabung untuk beribadah kepada Allah. Misalnya ibadahnya itu teman-teman nabung buat ibadah haji itu boleh, teman-teman nabung buat zakat boleh, buat sedekah boleh, buat membangun masjid juga boleh. Itu tuh bagus banget teman-teman, tujuan yang mulia yang insya Allah akan memberikan pahala untuk kita. Itu tujuan yang pertama ya teman-teman. Jadi dahulukan untuk ibadah dulu. Nah, yang kedua, teman-teman boleh untuk membeli kebutuhan nih. Misalkan teman-teman mau beli rumah atau teman-teman mau beli mobil gitu kan, atau kendaraan yang lain-lain. Terus teman-teman mau beli furniture juga boleh. Nah, untuk membeli kebutuhan ini teman-teman itu misalkan pengen belinya cash supaya teman-teman bisa menghindari kredit riba ya teman-teman. Jadi itu tuh masuknya ke tujuan untuk menghindari dosa besar. Nah, terus yang ketiga adalah tujuan untuk pendidikan. Misalkan untuk biaya sekolah anak atau pergi ke tempat edukasi atau membeli mainan edukasi itu boleh-boleh aja. Karena kan kita itu tinggal di Indonesia, di mana kan biaya pendidikan di Indonesia itu kan harus bayar gitu, jadi nggak ditanggung sama pemerintah. Makanya kita diperbolehkan nabung untuk biaya pendidikan. Nah teman-teman, kalau ada tambahan untuk apalagi teman-teman bisa komen di bawah ya. Kita sharing aja ya, bukan aku maksud menggurui teman-teman, enggak. Ini aku punya sedikit ilmu yang aku pengen bermanfaat aja untuk teman-teman.
Nah, jadi gitu ya teman-teman, menabung itu harus punya tujuan ya teman-teman semua. Nggak boleh menabung untuk menumpuk harta, karena Allah itu nggak suka hambanya itu numpuk-numpuk harta. Karena pada dasarnya Allah itu kan memberikan rezeki berupa harta itu untuk dimanfaatkan untuk bekal ibadah kita, ya kan? Nah, teman-teman, tentunya kalau kita mau nabung itu kita juga harus memperhatikan sumber harta kita. Jadi, upayakan kita itu mencari rezeki hartanya itu dari jalan yang halal. Nah, jalan yang halal itu seperti misalkan teman-teman tuh cari rezekinya dengan berdagang atau misalkan bekerja gitu kan. Bekerja kan kita itu kayak memperjualbelikan tenaga dan pikiran kita. Gak boleh teman-teman itu menabung dari sumber harta yang tidak halal. Nah, contoh dari sumber harta yang tidak halal yaitu pertama dari riba. Riba itu kayak kita tuh memperjualbelikan uang dengan berbunga. Misalkan teman-teman minjemin uang nih 1 juta, tapi orang itu harus ngembalikin uang tuh 1,3 juta, itu nggak boleh, itu haram. Terus bekerja di tempat yang ribawi juga nggak boleh karena nggak akan memberikan keberkahan. Terus teman-teman misalkan menjual barang haram kayak khamar dan lain-lain itu nggak boleh. Atau dengan cara zina itu juga nggak boleh ya. Terima kasih teman-teman semua sudah nonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.